Kekhawatiran terhadap dampak perang di Timur Tengah memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar, SPBU, di sejumlah daerah di Indonesia. Masyarakat berbondong-bondong membeli bahan bakar minyak, BBM, karena takut harga melonjak dan pasokan terganggu. Pemerintah bersama Pertamina pun angkat bicara menyoroti fenomena tersebut. Antrean BBM di sejumlah daerah. Di Medan, Sumatera Utara, antrean panjang mulai terlihat sejak Kamis, 5 Maret 2026, sore di sejumlah SPBU. Warga rela mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM, baik subsidi maupun non-subsidi. Pantauan di beberapa lokasi menunjukkan antrean kendaraan bahkan meluber hingga keluar area SPBU. Biasanya, antrean BBM non-subsidi relatif singkat, namun kali ini kendaraan tampak mengular hingga ke jalan raya. Sejumlah warga mengaku sengaja mengisi bahan bakar lebih awal untuk mengantisipasi kemungkinan kelangkaan BBM akibat dampak geopolitik global. Takut nanti stoknya habis kalau perang makin besar, ujar salah satu warga yang ikut mengantre di SPBU. Fenomena serupa juga terjadi di Jember, Jawa Timur. Antrean kendaraan roda 2 dan roda 4 terlihat di SPBU Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates. Kendaraan yang mengantre bahkan sampai memadati badan jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Tidak hanya di Pulau Jawa dan Sumatera bagian utara, antrean juga terpantau di beberapa SPBU di Banda Aceh, Aceh. Sejak Kamis siang hari, kendaraan roda 2 dan roda 4 mulai memadati SPBU hingga mengganggu arus lalu lintas. Di SPBU Jalan Syah Kuala, kendaraan roda 4 terlihat mengantre 2 baris hingga ke badan jalan. Sementara di SPBU Gampong Mulia, antrean kendaraan membentuk satu baris panjang. Antrean juga dilaporkan terjadi di SPBU Batoh, Kuala Alam, dan Lueng Bata, meskipun kepadatan kendaraan belum setinggi lokasi lainnya. Respons pemerintah Pertamina. Pertamina pastikan stok BBM aman, minta warga tak panik buying. Di tengah antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU, pihak Pertamina memastikan ketersediaan bahan bakar minyak, BBM, di berbagai wilayah tetap aman dan distribusi berjalan normal. Area Manager Communication, Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, mengatakan perusahaan terus memantau perkembangan global yang berpotensi memengaruhi distribusi energi di dalam negeri. Perusahaan terus memantau secara cermat perkembangan global yang berpotensi memengaruhi proses pendistribusian energi di dalam negeri, kata Rahedi, Kamis, 6 Maret 2026. Ia menegaskan bahwa distribusi BBM hingga ke lembaga penyalur atau SPBU saat ini tidak mengalami kendala. Karena itu, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Rahedi mengimbau masyarakat agar membeli BBM sesuai kebutuhan dan menghindari panik buying yang dapat memicu kepadatan antrean di SPBU. Apabila menemukan pelanggaran atau ketidaknyamanan di lembaga penyalur, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Pertamina Contact Center 135, ujarnya. Hal senada disampaikan Ketua Hiswana Migas DPC Besuki, Iqbal Wilda Fardana. Ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah SPBU terkait kondisi stok BBM. Menurut Iqbal, persediaan BBM di sejumlah SPBU dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan, masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan BBM karena stok masih dalam kondisi aman. Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tetap bijak dalam menyikapi situasi dan tidak terpancing melakukan pembelian secara berlebihan. Iqbal menilai fenomena antrean panjang di SPBU menunjukkan adanya kepanikan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh oknum yang ingin melakukan penimbunan BBM. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pengelola SPBU diminta lebih selektif dalam melayani pembelian BBM, terutama terhadap pihak-pihak yang diduga membeli dalam jumlah besar untuk ditimbun. Sementara itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera bagian utara juga memastikan stok BBM dan LPG di wilayah operasionalnya masih sangat mencukupi, bahkan diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga periode Idul Fitri. Area Manager Communication, Relations CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut,
Fahrougi Andriani Sumampou, mengatakan berbagai langkah antisipasi telah dilakukan untuk menjaga ketahanan pasokan energi. Langkah tersebut antara lain melalui peningkatan cadangan stok, build-up stok, penguatan sarana distribusi, serta koordinasi aktif dengan berbagai pihak. Selain itu, Pertamina juga mengklarifikasi beredarnya pesan berantai di media sosial yang mengimbau masyarakat untuk segera mengisi penuh tangki kendaraan bahkan menggunakan jerigen. Menurut Pertamina, informasi tersebut tidak benar karena penyaluran BBM kepada masyarakat masih berjalan normal. Perusahaan juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi, serta tidak melakukan penimbunan BBM maupun LPG karena melanggar ketentuan hukum. Dengan berbagai langkah mitigasi tersebut, Pertamina menegaskan distribusi energi tetap berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah Sumatera dan Jawa, tetap terpenuhi. Harga minyak dunia naik, pemerintah siapkan 2 strategi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menanggapi langkah mitigasi pemerintah terkait konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi global. Menurut Airlangga, situasi tersebut memiliki kemiripan dengan dampak yang pernah dirasakan Indonesia saat terjadi perang antara Rusia dan Ukraina beberapa tahun lalu. Ia menjelaskan bahwa setiap konflik geopolitik besar biasanya berdampak pada kenaikan harga komoditas global, terutama minyak. Saat ini, harga minyak mentah dunia memang menunjukkan tren kenaikan. Minyak West Texas Intermediate tercatat naik sekitar 1,86% menjadi $76,05 AS per barel. Sementara itu, minyak mentah Brent crude berada di kisaran $81,40 AS per barel. Dari perspektif ekonomi, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah menyiapkan 2 strategi utama untuk menghadapi dampak eskalasi konflik tersebut. Strategi pertama adalah menjaga stabilitas subsidi melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, agar tetap menjadi penyangga bagi daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga energi global. Strategi kedua adalah kemungkinan penyesuaian harga sejumlah komoditas apabila situasi global semakin memanas dan memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Namun Airlangga menegaskan pemerintah masih menunggu perkembangan situasi sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, sebelumnya menegaskan bahwa konflik di Timur Tengah tidak akan memengaruhi harga BBM bersubsidi di dalam negeri, khususnya Pertalite. Menurut Bahlil, Pertalite termasuk BBM yang mendapatkan subsidi pemerintah sehingga harga jualnya tidak mengikuti langsung fluktuasi harga minyak dunia. Saat ini, Pertalite dijual dengan harga Rp10.000 per liter berkat subsidi pemerintah. Ia menambahkan, kenaikan harga hanya dapat dilakukan jika ada keputusan resmi pemerintah. Hingga rapat terakhir pemerintah, belum ada pembahasan terkait kenaikan harga Pertalite maupun solar bersubsidi. Pemerintah pun meminta masyarakat tetap tenang, terutama selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Di sisi lain, harga BBM non-subsidi seperti produk dengan RON lebih tinggi maupun merek swasta akan tetap mengikuti dinamika pasar global. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.